Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, penguasa ilusi mimpi mengkhianati semua pihak demi satu tujuan, menelan Goyan untuk memecahkan seluruh larangan dan memulihkan dirinya. Yao Nantian berhasil kabur, sementara klon Susu hancur tanpa meninggalkan apapun, menandai kegagalan rencananya di dunia Sanhai. Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa musuh sejatinya adalah penguasa ilusi mimpi, bukan Susu maupun Yao Nantian. Petunjuk dari Immortal He menegaskan bahwa sosok inilah target sebenarnya sejak awal. Dengan menyatukan klon pemakan jiwa dan mengerahkan bendera penekan jiwa, kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak ke puncak alam void. Kini dia siap menghadapi pertempuran penentu demi satu tekad mutlak, menyelamatkan Goyan dan membunuh penguasa ilusi mimpi. Yang mulia, jika Anda bersikeras bertindak sejauh ini, maka jangan salahkan aku jika harus bertindak tanpa belas kasihan. Suara penguasa ilusi mimpi menggema, dan seketika kehampaan di sekitar Xiaoyan berubah-ubah. Yetian beserta seluruh pasukan iblis Sanhai lenyap tanpa jejak. Masih mau memakai trik mimpi seperti ini? Hancur. Xiaoyan menghentakkan kakinya ke tanah. Dia tidak tahu sampai kapan Goyan bisa bertahan. Karena itu semuanya harus diselesaikan secepat mungkin. Mimpi di hadapannya bahkan belum sepenuhnya terbentuk. Namun Xiaoyan telah mengerahkan kekuatan jiwa yang luar biasa untuk menghancurkannya secara paksa. Namun segera setelah itu lapisan demi lapisan mimpi kembali menyerang. Yao Lao tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan, lalu meledak tepat di depan matanya. Potongan daging berterbangan dan terciprat ke wajah Xiaoyan. Namun batin Xiaoyan tetap tak terguncang, karena kesadarannya sama sekali tidak terperangkap dalam mimpi. Dia tahu semua itu palsu, hanyalah ilusi mimpi. Kemudian muncul adegan Goyan ditelan, sebuah upaya untuk menyerang kondisi batin dan jiwa Xiaoyan. Namun pil pelindung jiwa dan roh yang telah ditelan Xiaoyan sebelumnya kini tiba-tiba melepaskan khasiatnya, melindungi jiwanya dengan kokoh tanpa celah sedikit pun. Kunci untuk memecahkan mimpi adalah membangunkan tubuh asli. Sebelumnya, Xiaoyan pernah menghancurkan mimpi dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Namun metode itu sama sekali tidak boleh digunakan lagi. Mimpi milik penguasa ilusi mimpi terlalu kuat, bahkan berada di atas batas nyata dan palsu. Mimpi itu sendiri palsu, namun ledakan yang terjadi adalah nyata. Jika demikian, maka Xiaoyan pasti kalah. Saat ini Xiaoyan sama sekali tidak memperdulikan apapun yang muncul di hadapan matanya. Dia justru memikirkan cara memecahkan mimpi ini, dan bagaimana membunuh penguasa ilusi mimpi. Ada satu dugaan berani yang selalu tersimpan dalam benaknya. Mungkinkah penguasa ilusi mimpi ini sebenarnya adalah salah satu dari 4 mata milik sang misi? Dugaan itu bukan tanpa dasar. Metode yang digunakannya termasuk mimpi jelas bertujuan untuk mempermainkan musuh. Bahkan dari cara berbicaranya, Xiaoyan sudah memikirkan kemungkinan ini sejak awal. Namun dalam situasi seperti sekarang, bahkan jika dia mengeluarkan topeng 9 mata, itu tidak akan berguna sedikit pun, malah hanya akan membongkar identitasnya sendiri. Sebaliknya, jika penguasa ilusi mimpi benar-benar dimusnahkan, reaksi yang terjadi dalam pertemuan sang misi bisa menjadi bukti untuk menilai identitas aslinya. Namun untuk benar-benar memecahkan mimpi ini, satu-satunya cara yang terpikir oleh Xiaoyan adalah menggunakan gerakan jiwa void. Hanya kekuatan asal yang mungkin memiliki peluang untuk melawannya. Tiba-tiba Xiaoyan menyadari sesuatu. Apapun sosok yang muncul di hadapannya, entah itu orang yang dikenalnya atau tidak, dia akan membunuhnya tanpa ragu. Ini adalah mimpi. Dia terus mengingatkan dirinya sendiri agar tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Penguasa ilusi mimpi juga menghabiskan kekuatan jiwanya. Segalanya saling berkaitan, dan pengeluaran energi itu pasti sangat besar. Namun kekuatan jiwa penguasa ilusi mimpi jelas berada di atas dirinya. Jika bertarung secara frontal, peluang menangnya kecil. Karena itu tak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Satu-satunya jalan adalah bertarung sampai akhir. Bertaruh bahwa jiwa penguasa ilusi mimpi sebenarnya telah terluka dan disegel di tempat ini. Keinginannya menelan Goyan sebenarnya adalah untuk memanfaatkan Goyan sebagai sarana kebangkitan kembali. Dia bahkan rela menyinggung Susu dan mengorbankan segalanya demi mendapatkan Goyan. Namun Xiaoyan yakin bahwa kebenaran sesungguhnya tidak sesederhana itu. Klan Simi memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka perbendaharaan ilusi mimpi. Awalnya mereka berniat memanfaatkan para ahli kuat yang masuk ke tempat ini, menyerap kekuatan jiwa mereka secara perlahan untuk memulihkan diri. Namun kemunculan Xiaoyan dan Goyan benar-benar menghancurkan rencana penguasa ilusi mimpi. Begitu banyak binatang buas Sanhai, namun total seluruh jiwa mereka bahkan tidak sebanding dengan satu Goyan. Menelan Goyan saja sudah cukup untuk memulihkannya. Bahkan jika semua makhluk buas dunia Sanhai diserap, belum tentu dia bisa pulih sepenuhnya. Karena itu targetnya langsung diarahkan kepada Goyan.
Dan sekarang dia berusaha menjebak Xiaoyan di dalam mimpi ini. Jika Xiaoyan gagal memecahkannya, Gouyan akan sepenuhnya ditelan. Dan ketika penguasa ilusi mimpi pulih, Xiaoyan pun akan ikut dimusnahkan. Seluruh rasa krisis ini sebenarnya berasal dari penguasa ilusi mimpi. Sebelumnya dia menyembunyikannya dengan sempurna. Namun kini Xiaoyan merasakannya dengan jelas. Pada saat ini gerakan jiwa void pun diaktifkan. Xiaoyan tidak berani lengah sedikit pun dan rela membayar harga apapun untuk memecahkan mimpi. Dalam sekejap gerakan jiwa void terbentuk, berubah menjadi lubang hitam di dalam mimpi. Xiaoyan segera melesat masuk ke dalamnya. Seperti dugaan, tubuh aslinya langsung terbangun dan dia segera mengerahkan teknik penghimpun petir, bergerak mendekati mahkota emas. Namun sebelum dia sempat melihat dengan jelas, mimpi kembali menyerang. Penguasa ilusi mimpi kini juga mengerahkan segalanya untuk kembali menjebaknya. Mimpi itu terasa semakin nyata hingga membuat Xiaoyan sejenak linglung. Namun Gouyan kini berada di ambang hidup dan mati, seperti petir yang meledak di dalam hatinya. Kekuatan jiwa Xiaoyan pun meledak, dan dia kembali memaksa memecahkan mimpi dengan gerakan jiwa void. Yetian, hancurkan mahkota itu. Kali ini tepat saat memecahkan mimpi, Xiaoyan berteriak keras. Kini segalanya menjadi jelas. Mahkota emas itu bukanlah segel, melainkan benda penyelamat nyawa milik penguasa ilusi mimpi. Tanpa mahkota itu melindungi jiwanya, dia akan langsung lenyap tanpa sisa. Segala formasi pembatas di tempat ini sebenarnya dipasang olehnya sendiri, semata-mata untuk melindungi mahkota tersebut dan untuk mengendalikan semua makhluk hidup yang memasuki wilayah ini. Xiaoyan akhirnya melihat kebenaran. Selama mahkota emas itu dihancurkan, penguasa ilusi mimpi pasti bisa dibunuh. Namun setelah kata-kata itu terucap, mimpi terus berlanjut dan Xiaoyan terus memecahkannya. Terjebak dalam siklus mematikan antara mimpi dan kenyataan. Bagi Xiaoyan, pengeluaran energi seperti ini sungguh mengerikan. Tanpa dukungan kekuatan jiwa dari klon penjaga jiwa, dia tidak mungkin bisa terus-menerus menggunakan gerakan jiwa void. Setiap penggunaan setara dengan menempuh batas ekstrem perpindahan ruang. Meski berulang kali berpindah, jaraknya dengan mahkota emas tak juga mendekat. Bahkan saat dia memaksakan teknik menghimpun petir, mimpi yang datang langsung memutuskannya. Ini benar-benar jalan buntu. Xiaoyan tak lagi memperdulikan apapun. Dia kembali memecahkan mimpi. Cahaya putih berbentuk segel bintang di dahinya perlahan meredup, digantikan oleh segel berbentuk hati berwarna ungu dengan 4 sudut. 2 tanduk kecil tumbuh di dahinya, namun wujud tubuhnya tetap sama, masih mempertahankan tubuh asli Xiaoyan. Itulah segel dewa void yang berasal dari klon faksi tersembunyi. Dengan satu ayunan tangan, sebuah kekuatan tak kasat mata meledak di dalam kehampaan ini. Seluruh kehampaan seolah terkoyak oleh ayunan tangannya. Retakan menjalar dengan cepat, lalu perlahan terbuka ke kedua sisi. Sebuah mata raksasa berwarna ungu muncul, mengamati segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Musnah. Xiaoyan mengucapkan satu kata. Dari celah itu mata ungu raksasa langsung memancarkan seberkas cahaya, mengguncang kehampaan dan menghantam mahkota emas. Kali ini, Xiaoyan tidak lagi terjebak dalam mimpi. Di kehampaan, tak terhitung jumlah pembatas tiba-tiba menyala, melepaskan kekuatan dahsyat dan berubah menjadi berkas cahaya yang menabrak gelombang kekuatan void. Ledakan besar mengguncang kehampaan, dan dalam sekejap pembatas-pembatas itu runtuh satu persatu. Seperti yang Xiaoyan duga, semua pembatas di tempat ini sepenuhnya berada di bawah kendali penguasa ilusi mimpi. Saat ini dia mengerahkan kekuatan dari seluruh pembatas tersebut untuk menahan kekuatan void yang dipanggil oleh Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.